blasteran mana? India. Boleh dong dikasih tahu untuk profil Kak Jaswin sendiri gimana? Nah, kalau aku kan memang Putri Indonesia perwakilan Maluku tahun 2022. Memang menjabat sebagai Maluku karena aku ada keturunan Maluku dari bagian nenek aku. Oke. Nah, untuk aku kan keturunan India, jadi Indianya tuh dari papa. Oh, Jadi papa. memang campuran India Maluku gitulah. India Maluku, Iya. bukan Mojang Priangan ya. Tepuk tangan dong. Nah, Kak Jaswin usianya berapa tahun sih? Aku 24 tahun. 24 tahun. Sama dong. kayak Kayuli Ah, kan? sama dong, kita beda setahun Oke, 24 tahun yang pasti masih single ya Kak ya? Oke, Kak Jaswin sekarang sedang sibuk apa sih? Dengan kegiatan apa saja sekarang? Kebetulan sekarang ini aku lagi sibuk bekerja Kak. Lagi sibuk Hey. bekerja di media stasiun televisi. Oke, DJ tolong dikecilin sedikit. Oke. Ya, jadi kebetulan aku sekarang menjadi host di ada 2 program. Nah, nonton ya besok nih. Kebetulan Nonton ya. besok hari weekend setiap hari Sabtu sama Minggu. Besok Minggu ada jam 9 pagi di Trans TV, sekalian promosi lah ya. Yeay. Luar biasa ya di usia yang sangat muda menjabat sebagai seorang putri Indonesia, seorang pekerja juga ya, istilahnya Ya, sambil pekerja. bekerja, nge-host juga, luar biasa. Nah tentunya kenapa sih Kak Jaswin, saya pengen kepo nih, Kak Jaswin kenapa ingin mengikuti pemilihan ajang Putri Indonesia? Apa sih? Kalau akhirnya berani buat join Putri Indonesia. Dari awalnya hanya nonton, jadi ada Betul. keinginan suatu saat saya harus ada di sana. Betul. Nah, perjalanan ingin menjadi Putri Indonesia itu apakah emang di tahun ini baru daftar atau sebelumnya pernah? Di tahun ini daftar dan Langsung keterima, masuk. iya. Luar biasa, tepuk tangan dong. Tapi memang Kayuli, kalau untuk menjadi Putri Indonesia itu bukan hanya cuman kayaknya keren ya, memang keren. Tapi bukan cuman sekedar keren dan bagus dan beauty dan behavior aja. Sebenarnya itu lebih dari itu. Kalau misalnya kita mau jadi Putri Indonesia itu kita memang harus punya tujuan Kak. Oke. Betul, tujuan seorang Putri Indonesia itu ada banyak. Misalkan apa yang mau kamu sampaikan, kalau kamu mau menginspirasi anak-anak, mau menginspirasi wanita-wanita di luar sana. Ya, jadi harus punya inspirasi dan tujuan ya Bu ya. Bukan hanya sekedar saya ingin jadi putri. Betul, karena kan Putri Indonesia itu kan wadahnya tuh besar. Jadi itu kesempatan kita buat menggunakan wadah yang besar itu buat menginspirasi wanita-wanita di luar sana. Misalkan kalau aku sih fokusnya dalam hal pendidikan Kak. Pendidikan. Apalagi tentunya di Indonesia Timur, di Maluku. Kan aku mewakili Maluku itu pendidikannya masih sangat kurang Kak. Kurang, Masih oke. banyak angka literasi yang menurun. Jadi makanya itu aku ingin mencoba membantu meratakan pendidikan di Indonesia Timur. Tepuk tangan dong, luar biasa sekali ya. Nah sekarang untuk Kak Jaswin sendiri dengan berbagai banyak kegiatan menjabat sebagai host dan itu ini Putri Indonesia juga. Nah kegiatan apa saja sih yang sudah dilakukan setelah Kak Jaswin sendiri sudah menjabat sebagai seorang Putri Indonesia? Oke, nah ini mungkin banyak yang orang-orang belum tahu Kak. Kebanyakan kita kalau misalkan sudah mendaftar menjadi Putri Indonesia, setelah acara selesai udah kelar, Betul. tujuannya hilang. Oke, Benar nggak? benar. Nah, tapi aku setelah keluar dari Putri Indonesia, aku kebetulan kemarin tuh kembali ke Maluku. Oke. Nah, kebetulan tuh sekalian promo wisata daerah Maluku kan, karena Iya. mereka masih terkenalnya biasa kebanyakan di Jawa, Bali. Betul, Bali betul. kebanyakan ya kan. Nah, kita melakukan promo wisata di Maluku, terus juga sekalian apa ya bilangnya, kayak maksudnya ke daerah-daerah Pelosok yang Betul. tidak terjamah gitu ya Kak? Iya, sekalian kayak itu Kak, membantu untuk memeratakan edukasi di sana, melakukan kegiatan sosialisasi, literasi dan lainnya Kak. Terutama dalam bidang pendidikan, Pendidikan, sebenarnya, ya. Oke, nah sekarang boleh nggak Kak sharing ke kita ya, pernah nggak sih Kak Jaswin merasa minder atau nggak pede pada saat mau perform? Pasti, itu pasti banget sih. Kalau namanya rasa minder, rasa Manusiawi ya. Iya, pasti Kak. Nah, Terus bagaimana cara mengatasi itu, hal itu gitu Kak? Nah, tentunya untuk membangun rasa percaya diri ya. Aku yakin nggak cuman untuk karena perform kita langsung nggak pede. Aku rasa dalam melakukan berbagai aktivitas pun kita bisa nggak pede, benar nggak? Betul, Kak Yuli? betul, betul. Mungkin aja kayak Kak Yuli misalkan mau nge-MC nih terus tiba-tiba kayak aduh rasanya deg-degan. Iya, benar, benar. Padahal udah sering kan? Bener.
Tapi pasti memang caranya itu banyak untuk mengatasi rasa percaya diri. Yang pertama, kalau misalkan kayak kakak nih, kita mau nge-host ya, kita banyakin latihan. Latihan. Kalau kita tahu kita mau melakukan sesuatu kegiatan ya kita latihan. Betul. Latihan. Latihannya gimana? Misalkan kita berdiri di depan cermin, Oh, habis itu kita oke. coba ngomong kayak gimana. Habis itu kalau misalkan selain itu kan untuk pekerjaan host, mungkin Betul. untuk kegiatan hari-hariannya gimana cara kita percaya diri adalah dengan menjadi diri sendiri. Menjadi diri sendiri. Cantum Bu, catat nih kakak-kakak, adik-adik ya, harus menjadi diri sendiri. Oke. Ya, menjadi diri sendiri itu artinya bukan maksudnya kita harus kayak ya kasih tahu ke semua orang aja, ya enggak seperti itu kan. Iya. Menjadi diri sendiri itu artinya kita bisa terbuka tapi ke orang terdekat kita, Oke. ke orang-orang yang kita percaya gitu loh. Dan juga kita harus membiasakan jangan pernah membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Betul, Karena betul, setiap betul. orang itu berbeda-beda. Setiap orang tuh punya keunikan dan kespesialan dalam diri kita masing-masing. Nah, Jadi kita betul. lebih baik fokus dengan hal yang kita hal yang bagus dalam diri kita kan. Tonjolkan Gitu. apa kelebihan Betul. kita, itu yang wajib tonjolkan.